mengikuti terus ya. Maka dipersilakan Bunda. Terima kasih. Terima kasih untuk MC. Terima kasih untuk pengurus DKM beserta seluruh reng-rengannya. Terima kasih untuk pengurus Majelis Taklim Al-Hikmah beserta seluruh jajarannya. Bapak RT, Bapak RW yang ada di lingkungan masjid ini, semoga keberkahan senantiasa terlimpah ruah untuk kita semua sebagai hamba-hamba Allah yang terpilih untuk mendapatkan kesempatan teristimewa mengenal Allah, dekat dengan Allah, merasakan kehadiran Allah di bulan yang sangat istimewa, bulan yang tidak Allah berikan kepada sembarang manusia, sehingga untuk bisa masuk ke dalamnya, masuknya saja, tidak beraktivitas dulu, masuknya saja perlu satu ID card, namanya iman. Kalau orang tidak beriman, tidak diizinkan untuk masuk ke dalamnya, apalagi untuk beraktivitas di dalamnya. Sebab itu semoga ID card kita menjadi ID card yang insya Allah kelak akan menjadi salah satu di antara keyword atau barcode untuk masuk surganya Allah. Itu bahasanya bahasa kekinian aja ya Bun ya, biar asa-asa kita sudah milenial. Alhamdulillah, apa kabar bunda-bunda semuanya? Alhamdulillah. Tapi tepat kan Bunda Devi kesini walaupun kalangsu. Saya tadi sudah sempat berpikir jangan-jangan masjid yang besar itu ya, gitu. Cuma tadi nggak dilihat namanya, langsung aja ke sana. Ya Allah, ternyata benar masjid besar yang ada di sini ya Bu. Jadi saya sampai ke Al-Ikhlas, sedikit agak belok sih, mengenal Riung Bandung mungkin ya, intinya begitu. Jam 9 Alhamdulillah saya sudah berada bersama bunda-bunda semua, dan tentu saja bunda-bunda semua sudah ada dari sebelum jam 9. Semoga duduknya menjadi nilai iktikaf di hadapan Allah Subhanahu wa taala, zikirnya menjadi arti yang berharga di hadapan Allah, sehingga mampu menggugurkan seluruh dosa-dosa kita semua, menghapuskan segala kesalahan. Bukan hanya sampai di situ, apapun yang kita kerjakan insya Allah akan jadi kemuliaan buat kedua orang tua kita, akan jadi pengangkat derajat buat pasangan hidup kita, dan akan jadi teladan buat anak-anak kita semua. Insya Allah dari sini akan muncul energi positif yang 5-10 tahun ke depan, kalau terlalu lama 1-2 pekan ke depan, lahir generasi-generasi soleh, generasi-generasi yang kenal masjid, generasi yang kenal Al-Quran, generasi-generasi yang kenal Allah, generasi-generasi yang cinta terhadap Rasulullah, dan generasi-generasi yang insya Allah nanti akan disambut oleh malaikat syurga dengan salamun kaulam mir rabbir rahim, salamun alaikum bima sabartum. Selamat, kata para malaikat, kalian sudah sabar. Di dunia itu lelah mendidik anak, lelah memotivasi tetangga, lelah meminit hati, lelah menggerakkan badan untuk taat dan tunduk kepada aturan-aturan Allah. Tapi lelah nanti akan dibalas oleh pahala yang tanpa batas. Amin insya Allah. Alhamdulillah, saya Bunda Devi diizinkan untuk bertemu dengan calon-calon penghuni surga. Amin. Masya Allah. Surga mana Bu? Surga Firdaus. Alhamdulillah. Semoga berkenan Allah mengizinkan kita untuk bisa singgah Ustaz ya. Kalau di surga Firdaus itu singgah, karena kata Quran surga Firdaus itu hanya dihuni oleh 2 kelompok manusia. Pertama, Firdaus itu pintunya ada 2, yang paling tinggi itu surganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bawahnya itu masih satu gerbang Firdaus, itu ada surga yang dihuni oleh seluruh para nabi. Narada isin pan orang pamikadinya ya, da acan sapi kumaha sareng para nabi teh, tapi insya Allah umat Muhammad nanti akan diizinkan untuk singgah di surga beliau, melewati surga para nabi. Saya ketemu ibu, begitu ketemu ibu baru ketemu alhamdulillah. Ibu sebelah mana? Itu agak ke kanan sedikit dari sini Bunda. Saya tetanggaan dengan nabi yang sangat ganteng di zamannya, Oh Yusuf.
Karena ganteng-ganteng Nabi. Kalau sekarang ganteng-ganteng serigala. Ya kan? Walah, ketemu Bunda sebelahnya. Bunda di mana? Saya sebelahan dengan Nabi yang tongkatnya bisa jadi ular. Oh Musa, gagah Nabi Musa itu Bunda, tapi Rasulullah 20 kali lipat gagahnya Musa. Saya ketemu Bunda sebelahnya, Bunda di mana? Saya sih agak ke bawah sedikit Bunda Devi, bersama putranya Ibrahim dari Hajar. Oh, bareng Ismail. Kalau Umi di mana? Saya ke kanan dari situ bersama putranya Ibrahim dari Syarah. Oh, Ishak. Ada yang ketemu dengan tetanggaan dengan Nabi Ayub. Ada yang tetanggaan dengan Nabi Adam mungkin. Tapi ini kenapa pada berkumpul di sini? Mau berkunjung ke surganya Rasulullah. Tiba-tiba, begitu dalam hadis, cahaya begitu memancar, hampir menyilaukan mata-mata yang terbuka. Siapakah yang turun? Nabi mulia, Rasul kita, akhir zaman, yang telah mengajarkan kita tentang mengenal Allah, Muhammad Rasulullah SAW. Semoga kita berkenan kelak dijemput untuk diizinkan singgah di surganya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang tadi itu prolog penyemangat dulu. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu kama amarahu an nahmada wa nashkuruhu kama amarahu an nashkurah. Sholatan wassalaman ala nabiyil mustofa Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi bi risalatihi tatimus syafa'ah. Bersyukur kita kepada Allah. Terima kasih Ibunda tercinta, saya menyebut beliau Mamah Dendi, yang memfasilitasi Bunda bisa hadir di tengah-tengah bunda-bunda semuanya. Bersyukur hari ini 19 Ramadan 1446 Hijriah bertepatan 19 Maret 2025. Berkenan Allah mengizinkan kita berkumpul di tempat yang teristimewa, di waktu yang teristimewa, di acara yang teristimewa, di bulan yang teristimewa. Pastikan juga hasilnya pasti teristimewa. Di sini kita berkumpul di tempat yang teristimewa, tempat di mana seluruh manusia runduk sujud, meninggalkan dan menanggalkan atribut kemanusiaannya. Tidak ada di sini pangkat tidak bersujud ketika dia sholat. Tidak ada di sini pejabat yang tidak bersujud ketika sholat. Tidak akan ada pula orang yang paling kaya lalu saat sholat giliran sujud dia tetap berdiri karena merasa paling kaya. Tidak ada pula orang yang merasa paling pintar saat dia sholat kemudian saatnya sujud dia pun masih tetap berdiri karena merasa paling pintar. Semua tunduk kepada aturan Allah, bersujud, dan itu hanya ada di satu tempat yang bernama masjid. Sebab itu masjid itu isim makan dari sajadah yasjudu sujudan. Sajidun orangnya, masjudun yang bersujud. Masjidun isim makan dan isim alat, tempat untuk bersujud. Jadi hati-hati. Kalau ada orang datang ke masjid kemudian ngagibah, salah. Dia salah datang, salah map. Udah buka map Bunda ya, ternyata salah. Ya, kalau ke masjid hanya selfie, ngagibah, ngebanding, dia salah mapping. Di masjid itu tempat bersujud. Sujud tidak harus selalu diartikan merundukkan kepala sejajar dengan sejajar dengan lutut dan kaki bagian bawah, kemudian menurunkan seluruh tubuh kita. Bukan hanya itu, tapi sujud artinya menanggalkan segala bentuk identitas tentang keakuan. Saya ulang. Apa itu arti sujud? Menanggalkan segala bentuk identitas, bukan meninggalkan. Awas, kalau meninggalkan nanti boleh jadi dibuang dan tak diambil lagi. Kalau menanggalkan, membuka sementara yang boleh jadi nanti bisa dipakai lagi. Izin ya ayah bunda, kebetulan teteh saya S2-nya, skripsinya itu
memahami diksi-diksi kalimat di dalam Al-Quran. Alhamdulillah, kaum laut 3,92 IPK-nya. Alhamdulillah ya Bun. Jadi semua diksi-diksi di Al-Quran kita pelajari. Seperti sujud. Kalau saya nanya misalnya, Bun, sujud itu apa? Merundukkan kepala Bunda sejajar dengan kaki, kan pasti begitu. Betul nggak? Boleh nggak sujud kalau mau dari sholat misalnya? Kalau mau turun ke bawah, boleh nggak tangan dulu? Boleh nggak lutut dulu? Yang tidak boleh tuh kepala dulu. Tangan dulu sah, kaki dulu atau lutut dulu sah. Yang tidak sah itu Ustadz ya, kepala dulu. Adek, jungkir atau makanya tidak boleh Bu, bisa ditotok ya, ditotok kepala dulu mak. Jadi kalau ada orang sholat bareng dengan ibu, ternyata dia mau turun tangan dulu, ada yang lutut dulu, punten bahasa Urdu na tekudu digenggerehkeun. Kenapa? Karena kedua-duanya ada dalil. Gitu. Nah, disinilah tempat kita mempersatukan keyakinan, mempersatukan pemahaman, mempersatukan cara memahami bagaimana orang mengaplikasikan segala bentuk ketaatannya. Karena boleh jadi yang tangan dulu masih muda sih tapi cedera olahraga, gitu kan? Nah, semua ada. Yang tangan dulu itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kenapa Abu Hurairah meriwayatkan itu? Karena Abu Hurairah masuk Islam hanya 2 tahun sebelum Rasulullah wafat. Artinya Rasul sudah mulai uzur, tubuhnya sudah mulai tidak segagah di masa mudanya. Maka untuk turun ke bawah mungkin lututnya bermasalah. Jadi tidak boleh ada anak muda misalnya, begitu sujud dia tangan dulu aki-aki ari awang pengora keneh. Tidak begitu, boleh jadi dia cedera olahraga, boleh jadi ada masalah di kakinya gitu ya. Nah, asam urat ngaku, ada yang ngaku. Nah, yang lutut dulu itu diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, karena Ibnu Abbas itu ikut bersama Rasulullah dari mulai usia beliau kurang lebih 4 tahun. Berarti Rasul masih sangat muda dong, masih sangat gagah, masih sangat kuat ya. Jadi inilah tempat istimewa. Apa itu sujud tadi artinya? Menanggalkan, ya, menanggalkan hal-hal atau atribut sebagai keakuan. Tanggalkan dulu, jangan ditinggalkan karena nanti boleh diambil lagi ya. Tanggalkan. Di masjid itu menanggalkan aku, keluar dari aku, jadi kita bersatu menjadi kami. Yuk, tag dari Bunda ya. Jadi apa sih ke masjid itu untuk apa? Keluar dari aku menjadi kita, menyatu menjadi kami. Jadi bukan aku lagi, bukan kita lagi. Kita yang RT 1, kita yang RT 2, kan itu biasanya. Itu jenasahan nembek RT 2. Nah, kalau yang itu kok tumben ikutan etana RT 8. Nah, jadi keluar dari aku menjadi kita, menjadi kita, menyatu menjadi kami. Siap? Siap menjadi kami insyaallah? Baik. Inilah istimewanya masjid, tempat bersujud ya Bunda. Jadi kita berada di tempat yang istimewa. Saking istimewanya Allah itu, Rasulullah itu sampai mengajarkan kita doa untuk masuk masjid. Saking istimewa. Kata Rasul, hai, tempat itu istimewa. Saking istimewanya jangan sampai ada yang masuk ke tempat itu tapi tidak mendapatkan apa-apa. Minimal lah ada satu harapan yang diajukan kepada Allah ketika masuk ke tempat itu. And then kemudian nanti diijabah atau tidaknya, terasa atau tidaknya, jangan maksa kepada Allah, minta aja dulu.
ajukan dulu proposalnya. Ya. Terus Bu, apa doanya? Kalau masuk masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Bagus. Bu, eta doa ka mana Bu? Lebet ka mana? Upami lebet kamol. Doanya apa Bu kalau masuk mall? Doanya apa Bu? Jangan-jangan tidak pernah berdoa. Ya, jangan-jangan pokoknya mah lebet we kamol mah, gitu ya. Bu, izin ya kita sharing. Di masjid mah Bu, dipastikan setan nage mun rek asuge setan nu rada-rada soleh. Rada di masjid mah. Tapi kalau di mall Bu, itu setannya anu sangat jahatnya. Ya. Masya Allah. Apa ya? Indahnya Rasulullah itu justru mengajarkan ketika kita masuk ke masjid, doanya khusus. Allahumma ftahli atau Allahumma ftahlana abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untuk kami pintu-pintu rahmatmu. Tapi ketika kita masuk mall, kata ibu teda zaman Rasul macan aya tuh Bunda mall nage aya Bu, cuman bentuknya belum seperti sekarang ya. Bukankah pasar termewah kedua setelah Irak itu adanya di sekarang jadi Madinah kotanya, dulu apa? Yasrib. Yasrib itu terkenal sebagai pasar termewah, tapi terjelek keadaannya, artinya bangunannya mewah, tapi ya apa cara pengelolaannya lah disebut begitu. Itu terjelek kedua setelah Irak di zamannya. Kenapa? Karena di sana di Yasrib itu pasarnya dimonopoli oleh orang-orang yang kuat modal. Ada sekarang? Sekarang ada? Sugante di Yasrib wae nya nu aya teh. Sad ayeuna aya usah. Pasar yang dimonopoli oleh orang-orang yang modalnya luar biasa. Karena dua suku ini bermusuhan selama 600 tahun terdamai-damai pun. 600 tahun udah terdamai-damai, coba bayangin. Maka Rasulullah diutuslah ke sana. Jadi dulu Ibu, kalau ada orang nanya, "Oh, Rasulullah hijrah pertama kemana?" Ayo. Gimana naros Bu? Naros dah tadi kayaknya hadiah di biasa naros itu. Gimana naros pendekatan saja ya. Rasulullah hijrah pertama kemana? Kemana? Ngacung ai seueuran mah da sok pinter. Ya Bun? Ke Madinah. Ke Yasrib. Ke Taif. Rasulullah hijrah pertama ke Taif. Kan ditunjukkan oleh Allah ke Madinah, dulu namanya Yasrib ya. Jadi kalau ada orang nanya, tadi kan udah lagi bicara itu, kemana Rasulullah hijrah dan diterima? Ke Yasrib, belum jadi Madinah. Madinah itu setelah kedatangan Rasulullah. Tapi pertama beliau datang kemana? Ke Taif, dilempari ya. Kenapa orang Taif melempari Rasulullah? Karena hoax sudah ada pada saat itu. Mulai disebar isu akan datang
sosok manusia yang memecah belah kebersamaan, mengajarkan Tuhan yang tidak kelihatan, terus jadi bohong. Stek bukan 2019, sudah ada dari sejak dulu. Quran surat 49 ayat ke-11 itu ayat tentang hoax. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-11. Idza ja'akal munafiqun, jika datang informasi dari orang-orang munafik, kata Quran, fatabayanu, diklarifikasi dulu, jangan main share dan like. Klarifikasi dulu kebenarannya, karena mereka sudah menebar hoax. Siapa tokoh hoax pertama? Hoker merenanya. Sahata hokerna Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, itu tokoh hoax. Macam-macam abu we. Nu mawi dugi kaina bunda anu di abu-abu mah kayak begitu. Abu Janda, Abu Marlo. Pokoknya nu ka abu-abuan mah kitu we nurutan ti ditu. Ya. Nah, ditebarlah ke Taif. Awas akan datang sosok yang nanti memecah belah kalian. Nanti akan membuat kalian itu bertengkar satu dengan yang lainnya. Hati-hati, karena dia akan mengambil semua yang pernah kita punya, taeta. Itu, Bu. Maka kalau ada pendatang ke masjid, kan di dunia hoax mulai curiga. Jika narek ambil alih jamaah. Tong aya nu datang lamun pangajian ku si eta, wais mulai datanglah Ibun. Ustaz di mana? Duka ulah sok neangan ustaz asing bisi. Oh. Sehingga tidak berubah tidinya kadinya. Ngeun kitu ka kitu Nah, Al-Hikmah ini, bunda-bunda yang tadarus tamat ini sekarang bikin inovasi. Undang nu lain warga di dieu, undang nu langka ceramah di dieu, undang nu teu ngilu tadarusan di dieu. Gitu kan? Kita buka cara berpikir, menerima masukan dari luar. Sabab lamun cek urang dieu mah nu goreng ge jadi hade. Nah bet di hade ke nu goreng kana nu ngalakukeun kagorengan Pak RT bisi teu dia keluarga. Contoh ini mah ya, contoh gak nyinggung insyaallah. Nah, jadi ditebar itu hoax, maka begitu datang Bu Rasulullah bukan disambut dong. Kenapa? Karena sudah ada hoax sebelumnya. Disambit, Ibu, ya Allah nanti kita bicara itu ya, insya Allah. Tapi hijrah ke Yasrib petunjuknya dari situ. Rasul mengangkat tangan setelah pelipisnya berdarah, setelah beliau duduk sebentar bersama keponakan atau anak angkatnya. Siapa namanya? Ali menantunya, anak angkat Rasulullah. Halo, halo, halo. Halo, halo, kenal keluarga Rasul ya? Zaid bin Harithah. Itu bunda dan namina gitu warawuh, ya teh abi teh da aya ge tatanggi abdi mah, ya tatanggi abdi mah dan namina ge aya oge lulu. Tina Lukman. Baik, ya, oke. Nah, Rasulullah meminggir bunda, kemudian mengangkat tangan, ya Allah, ini saya hadiahkan doanya. Ya Allah, kalau di sini saya tidak diterima, tunjukkan kemana kaki ini harus melangkah. Andai, fokus. Ribuan kali lipat jauhnya seperti saya melangkah dari Mekah ke Taif ini, dan akan lebih dihinakan di sana. Saya akan terima selama engkau ridho saya harus ke sana. Garis bawah kalimat akhir. Selama engkau ridho. Andai 10 kali lipat jauhnya, lebih bengis lagi orang di sana, asal engkau ridho saya akan terima. Itu rumus doa kita ketika keluar rumah. Ya Allah, dengan siapapun nanti saya dipertemukan, baik dengan orang baik atau orang yang dia punya niat tidak baik, kalau engkau sudah ridho, engkau pasti jaga aku. Gak mungkin kau mencelakakan aku. Beres Bu? Beres Bu?
Jadi tidak ada orang jamaah yang begitu diundang teh jauh eta mah mestinya jeung imah urang. Jeung eueuh mobil di ka dituna teh cing saha nu daek nyetir abi mah moal, eueuh we nu datang. Karena selama engkau ridha, aku akan datang sebab aku pasti akan dimuliakan. Nah, pertanyaannya dari sekian cerita tadi, Ibu dongkap ka dieu rutena tebih atawa napi caket? Caket ya punya? Caket, alhamdulillah. Jantan Ibu datang ke sini itu tidak sejauh Rasulullah hijrah ke Yasrib. Ibu disambut apa disambit? Disambut. Saking disambutnya diseragamkan. Pokoknya mah kudu putih-putih. Itu tanda sambutan ya. Nah, jadi Bu, kita berada di tempat yang istimewa sekali. Istimewa, namanya masjid. Saking istimewanya diajarkan doanya. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakan pintu-pintu rahmatmu. Ibu baca doa itu kan? Insya Allah baca. Sekarang pertanyaannya, kalau baca apa arti rahmat? Hayo aku dipepenta. Kasih sayang. Oke, yuk. Apa arti rahmat, Bud? Kasih sayang. Samina wa atona pisan ka ustadna hebat. Yuk, kita jawab pakai kurikulum Quran ya. Kenapa saya berani mengatakan ini tempat yang paling istimewa? Karena Rasul mengajarkan doanya luar biasa. Allahumma ftahli atau tahlana. Ya Allah, bukakan untukku, atau lana itu untuk kami semua ya, pintu-pintu rahmatmu. Rahmat itu apa sih artinya? Yuk kita buka pakai kurikulum Quran. Quran menjelaskan rahmat itu ada 3 makna. 1, bermakna ampunan. Quran surat 39 ayat 53, surat Az-Zumar. Posisinya ada di sebelah kiri, pertengahan ke bawah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusikum la taqnatu mir rahmatillah. Yang bawa Quran boleh dibuka Qurannya. Bunda tos tamat da abi mah. Ai tos tamat nah atuh tadi ngahulang teu ngawaleur. Ya. Quran surat 39 ayat 53. Surat Az-Zumar. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusikum la taqnatu mir rahmatillah. Rahmat di situ. Katakan olehmu Muhammad kepada hamba-hambaku yang memiliki kesalahan terhadap diri mereka, seberapa banyak pun kesalahan itu, seberapa banyak pun dosa itu, la taqnatu mir rahmatillah, jangan pernah putus asa dari ampunanku. Di penghujung ayat itu Allah menjelaskan, sesungguhnya Allah pengampun dan penyayang. Betul Ibu? Leres saya ayatnya. Ibu pantos tamat Pan? Saya mah belum tamat Bu. Ibu mah makanya Ustadz bangga ceramah di nutos tamat 30 juz. Sebab Bunda dipikir kalau saya ngeluarin ayat pasti sudah akan nyambung. Datos tamat. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari ampunanku. Jadi rahmat pertama kali bermakna ampunan. Quran surat 39 ayat ke-53. Yang kedua, rahmat itu berarti solusi, jalan keluar. Quran surat 18 ayat yang ke-16. Kahf, surat Kahfi ayat 16. Allah mengatakan di situ rahmat artinya adalah solusi. Yang ketiga, baru rahmat berarti kasih sayang. Quran surat 3 ayat 159. Walau kunta fadzzan ghalidhal lanfadhu min hawlik. Kan begitu ayatnya ya Bunda. Jadi rahmat itu berarti bermakna 3. 1 bermakna ampunan, 2 solusi,
Tiga, kasih sayang. Kita masuk pada tafsir Imam Al-Hakim. Beliau mengatakan, bayangkan ketika siapapun masuk ke tempat ini, siapapun, lalu dia berdoa, Allahumma ftah lana abwaaba rahmatik, ya Allah bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Kata Imam Al-Hakim, doa itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi siapapun yang masuk ke tempat itu, masjid masuknya, apakah untuk sholat, apakah hanya untuk istirahat dari lelah, apakah mereka musafir bukan penduduk yang kebetulan mereka lewat hanya ingin sholat berjamaah, atau mereka lewat masjid ingin tahiyatul masjid, atau mereka butuh berdoa masuk masjid dulu, atau mereka butuh ketenangan masuk masjid dulu sebelum melanjutkan safarnya. Maka siapapun tanpa kecuali masuk pagi, masuk siang, masuk malam, apa hanya selewat atau berlama-lama di dalam masjid itu, mereka terdoakan oleh doa kita. Ya Allah, maka pakai kami. Ya Allah, jika mereka masuk ke masjid ini, siapapun yang tanpa kecuali tadi, mereka masih punya dosa, tolong ampuni ya Allah dosa-dosa mereka. Siapapun mereka yang masuk ke masjid ini ya Allah, tanpa kecuali, dan mereka punya persoalan, tolong bantu selesaikan dan beri mereka solusi. Siapapun yang masuk ke masjid ini ya Allah, dan mereka butuh perhatianmu, tolong jangan pernah kau lepaskan mata kekuasaanmu dari mereka ya Allah. Bila mereka sakit, tolong sembuhkan. Bila mereka butuh, tolong cukupi. Bila mereka sendirian, tolong temani. Bila mereka merasa bahwa mereka punya satu urusan, tolong engkau beri mereka jalan keluar. Itu doa yang kita sebut tuh, Bu. Jadi agung kita masuk ke sini tuh. Doanya saja sudah luar biasa. Doanya saja sudah bukan hanya untuk diri kita sendiri. Doanya saja bukan hanya sekedar untuk mendapatkan perhatian tanpa makna, tapi siapapun yang berdosa pasti minta diampuni dan Allah akan ampuni. Pertanyaan Bunda, boleh kita ngacung sharing, cung yang merasa tidak punya dosa, yang dosanya sedikit, agak banyak, sedikit naik banyaknya, banyak sekali. Nah, jadi dengan ibu melangkah ke sini lalu melafazkan doa Allahumma ftah lana abwaaba rahmatik, minimal dosa yang tadi dibawa saat dari rumah sampai melangkah di pintu masjid, sampai duduk, sampai mendengarkan tausiah ini, Allah ampun. Insyaallah. Ini satu. Dua, cung yang tidak punya masalah. Punya masalah? Yang masalahnya sedikit? Yang masalahnya agak banyak? Banyak sekali? Bu, milih kerudung bodas we pan masalah. Nu kitu mah bewe sanes bodas, ainu bodas terus kumaha atuh. Masalah ya, Bun. Dikempelkeun ti tadi wengi keur dinten ieu teh. Abi ge aya cenah ieu teh ngan tos kalunturan jadi rada-rada beureum. Kenaon lah, nu penting mah mun aya nu ngageunggeurkeun nah rada beureum asal nama bodas ngan kalunturan gitu we. Masalah ya Bu ya? Masalah Bunda? Masalah. Jadi kita punya masalah, maka ketika kita punya masalah, minta kepada Allah. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, rahmatmu itu meliputi segalanya. Ada ampunan, ada solusi, ada kasih sayang. Istimewa. Dua, waktu kita sekarang sangat istimewa Bunda. Waktu duha, waktu sepenggelahan matahari kita sebutlah. Waktu saat matahari mulai hangat dirasakan untuk berjemur. Pertanyaannya, Bunda-bunda hafal surat Ad-Duha? Hafal pasti, ya hafal pasti. Nu hafal nun teu. Di Aos tadi waktu hataman? Di Aos ada berapa ayat? Tadi hataman. Ada berapa Bun? 11 ayat. Pan hataman teh tadi? Bu izin Bun,
Ibu MC, ari hataman terakhir teh juz amma atau al-baqarah? Ai aduha teh di juz amma atau di awal? Tadi ya baru dibaca ya. Tadi perhatoskeun. Terus maca naon aku? Engke teh di payuneun surga teh surat aduka aya sabaraha? 16 apa 17-nya cek malaikat teh ari antum. Ibu, saya tidak bertanya itu, hanya memancing perhatian saja supaya bunda-bunda tidak masuk ke alam alfa. Saya kalau masuk ke alam alfa celaka, Bu. Ayo dipegang dulu pundak temennya. Ya, ayo dipegang. Ikutan Bu MC. Bu MC ngiringan bisi aya nu megang di ditu. Besti. Alhamdulillah. Hari ini kita hatam ya. Kita tausiah hari ini. Besti. Titip ya. Please deh. Tolong atuh. Terima titipanku. Kalau aku ngantuk, jangan dicubit. Sakit Besti, tepuk aja. Ya, sekarang ke sini. Ya. Besti. Alhamdulillah. Insya Allah. Nanti kalau tepukanku agak keras, bangun ya. Titip juga aku. Please deh Besti. Tolong. Untuk yang satu ini, bener aku minta diperhatikan. Jangan ngajak ngobrol ya. Siap Besti? Nah kan karugah kan? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kan we pokoknya mah si Besti. Ya Bun ya. Sahur incu teh nah mama jadi besti-bestian. Mama tadi di masjid loba besti. Baik. 1, 2. Apa istimewanya saat ini waktu duha? Duha itu Bunda ya, secara bahasa dari definisi waktu. Saya bicara waktu dulu. Duha itu adalah saat dimana matahari terasa hangat dipakai berjemur. Betul? Nyaman nggak? Enak nggak? Betah. Jadi kalau ibu suami geus hese digenggeureukeun si aki meni eueuh gawe ngan moyan, gawe nate moyan. Kade ulah disebut eueuh gawe nate moyan. Ya. Jadi si aki teh keur digawe, gawena naon? Moyan. Oke. Ibu tadi saya tanya nyaman. Tenang. Enak menikmatinya. Waktu duha itu definisinya. Duha secara diksi itu pemahaman di mana Allah memberikan ketenangan, ketentraman, kedamaian di setiap ranah perasaan kita. Jadi kalau ada orang di waktu duka tapi gelisah, tapi bingung, tapi jealous, tapi tengenah hate, tapi dagdikduk, ada yang keliru cara dia memanfaatkan kesempatan waktu yang Allah berikan untuk beraktivitas. Tanya pada diri kita masing-masing, kalau saat duka masih gelisah, ada keinginan apa yang mau dicapai? Tanya pada hati kita masing-masing, kalau saat duka malah sararedi, ada persoalan apa yang belum selesai dengan Allah? Tanya kepada diri kita masing-masing, kalau saat duka masih jealous, masih galau, masih nggak betah menjalankan kehidupan. Tanya pada diri kita masing-masing, ada apa yang kurang kedekatan kita dengan Allah?
Karena sungguh kata Allah, dari sejak malam ditutup dengan gelapnya, masuk kalian istirahat, kami bangunkan di sepertiga malam, lalu kalian tutup dengan dengan sholatnya fajar, subuh, ada rawatibnya yang kata Rasul lebih baik dibanding seisi dunia. Kalau 2 rakaat saja lebih baik dibanding seisi dunia. Kenapa harus mengeluh tentang harta padahal rizki ditetapkan oleh Allah? Kenapa harus mengeluh tentang penyakit padahal puluhan tahun kita sempat sehat? Kalau umur kita sampai hari ini 60 tahun, sakit baru 2 bulan, berarti 58 tahun 11 bulan mah sehat. Kenapa itu nggak pernah dihitung? Assalamualaikum. Ini kenapa jadi jemplingkir? Bu, bukan kita, pan kita mah enggak kan? Terbeda. Mata jemplingkir, dek, aduh aku bisa. Rasa deh. Ya. Jadi duha itu adalah saat di mana Allah, catat, di mana Allah melepaskan segala beban yang menghimpit kita. Betul? Alam yazid kayatimang fa'awa. Muhammad, kutemukan kau sendirian yang saat itu engkau terhimpit perasaan karena sendirian. Aku menemani. Wa wajadaka dhalan fa'agna. Aku temukan engkau merasa gelap, tidak tahu apa-apa, tidak paham apa-apa. Aku berikan kau petunjuk, Muhammad. Wa wajadaka ilang fa'agna. Engkau merasa kekurangan, aku jamin semuanya kecukupan. Apakah ayat itu untuk Rasulullah saja? Saya lanjutkan. Apakah itu ayat itu hanya untuk Rasulullah saja? Tidak. Sampai hari ini jutaan bahkan miliaran manusia membaca ayat itu. Alam yazid kayatiman fawa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ilang fa'akhna. Dibaca. Kenapa mesti galau dengan urusan dunia? Kenapa mesti takut dengan urusan dunia? Kenapa masih merasa rendah dengan urusan dunia? Bukankah apapun yang kita miliki tentang dunia semua hanya untuk ditinggalkan? Bukan pakaian ini, bunda-bunda sayang, yang akan kita gunakan nanti, tapi lembaran-lembaran kafan dan kapas, itu pun pangkatnya sampai dikubur. Kenapa masih juga kita mendahulukan urusan dunia? Bangga dengan pembalut hari ini, bangga dengan penutup tubuh hari ini, padahal yang ini nanti akan kita tinggalkan. Wa tajawwadu fa inna khairal jadi taqwa. Pakaian terindahmu adalah ketakwaanmu. Kenapa akhirat dijual dengan harga dunia yang sangat-sangat murah dan rendah? Kenapa meski repot mikirin rumah yang ingin A, B, C, D, E, F, padahal nanti yang kita tinggali hanya 2 kali 1 meter. Hamparannya tanah, bantalnya tanah, mulut disumpel dengan tanah, muka diciumkan ke dasar tanah. Sakit yang kita akan rasakan karena daging kita disantap oleh cacing-cacing tanah. Kata Allah, aku akan cabut kegalauanmu, aku akan cabut ketakutanmu, aku akan cabut rasa apapun yang tidak nyaman di hatimu saat engkau datang kepadaku, di saat hatimu merasakan ingin merasakan kenyamanan saat duha. Maka Rasulullah contohkan kita sujud di saat itu. Jangan pikpuk dengan sesehan, karena pakaian itu tidak akan kau pakai hari ini. Jangan riweuh dengan istri kawin, karena baju di lemarimu pun masih ada. Jangan repot dengan urusan dunia, jangan pasakeun, karena sampai maghrib kita masih harus menahan makan dan minum. Dan nanti saat maghrib aku turunkan rizki buat kamu. Kenapa? Meski terlalu ngurus dunia sampai lupa persiapan untuk negeri akhirat. Itulah duha. Duha itu kita dilepaskan segala persoalan oleh Allah, bunda. Kenapa tidak dipakai untuk mengajukan permintaan kepada Allah? Kenapa tidak kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah?
Kenapa tidak kita khusyukan di situ, berdoa untuk anak-anak kita, berdoa untuk orang-orang yang kita cintai, minta ampunan untuk kedua orang tua kita. Mumpung Allah melepaskan beban dari perasaan kita. Kenapa Pak ciweuh jeung nawar di waktu duha teh? Apa nggak yakin bahwa dari duha sampai maghrib kita masih dilarang untuk makan dan minum? Kita banyak kesempatan yang hilang ternyata. Kita tahu, tapi kita nggak paham. Kita sang pemilik, tapi kita merasa menjadi tamu di anugerah yang Allah berikan. Kenapa? Karena boleh jadi Quran hanya di lipstick, Quran hanya di pelafadan huruf ke huruf. Ini ba, ini ta, ini sa, ini ya, ini na. Quran hanya sepanjang dipelajari, ini panjang pendeknya. Tapi belum dijadikan sebagai kurikulum untuk mengenal Allah, dekat dengan Allah, merasakan kehadiran Allah. Bahwa Quranlah satu-satunya kurikulum yang memudahkan kita merasa dekat dengan Allah. 2, 3. Kita berada di situasi kondisi yang sangat istimewa. Bulan Ramadan, pertengahan lagi. Sebentar lagi kita akan masuk pada final. Kalaulah kita disebut sekarang sedang kompetisi, sedang berlomba, ini kita sudah masuk babak final, babak semifinal, maaf, semifinal. Dan besok kita akan masuk di babak final. 10 hari terakhir itu babak final. Tapi coba tanya dulu, tanya saja, tanya pada kesadaran imannya. Merasa sudah tamat tadarusnya, di babak final nanti apa yang mau kita targetkan dari Quran? Mungkin bacanya sudah selesai. Benar rindu dari kelompok yang ada sekarang ini, ada yang masih membaca dan membaca terjemahnya. Kalau kemarin hanya sekedar bacaan lafaz huruf Arabnya, saya akan belajar baca terjemahnya. Walau mungkin sekali hanya dapat 5 atau 2 ayat, tapi saya akan baca terjemahnya. Saya akan pahami, oh ini teh begini, oh ini teh begini. Selanjutnya saya akan posisikan diri saya menjadi pemeran utama dari yang Allah firmankan. Bahwa ketika Allah berfirman, misalnya sekali lagi, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Maka Allah sedang berbicara dengan saya, Devi, kalau mau bahagia, kalau mau sukses, kalau mau menjadi pemenang, Devi, ikuti pola yang aku firmankan dari sebelum ayat itu. Apa itu? Jaga sholatmu. Tidak cukup dengan wajibnya, istimewakan dan istiqomahkan sunnahnya. Bukan hanya sekedar kamu bisa rawatibnya, jaga qiyam Ramadannya, tarawihnya, jaga infak sodokoknya. Jangan merasa setelah tamat kemudian adalah bablas, karena tugasmu adalah memposisikan dirimu menjadi pemeran utama dari ayat yang kamu baca. Assalamualaikum. Masih ada? Bangun. Nah, ini jika gak angkatin rewas bunda, ya kan? Bahwa kita akan songsong Idul akan menyongsong Lailatul Qadar. Bahwa kita akan menjemput Lailatul Qadar, bahwa kita ingin dapat Lailatul Qadar. Apa itu? Jangan fokus di waktunya. Waktunya adalah malam, tapi fokus pada keistimewaannya. Kenapa malam itu jadi istimewa? Karena turunnya Al-Quran. Saya tanya, andai Quran tidak turun, malam itu istimewa enggak? Berandai Quran tidak turun di malam itu istimewa tidak? Akan sama saja dengan malam-malam sebelumnya, akan sama saja dengan malam-malam tahun-tahun yang lalu yang tidak di Ramadan. Kalau tidak turun Al-Quran, kenapa jadi istimewa? Karena turunnya Al-Quran. Berarti Lailatul Qadar itu harus mampu difungsikan hidup berbarengan dengan kurikulum Al-Quran. Silakan dari sekarang kita semua punya kurikulum masing-masing. Misal, saya akan menurunkan kurikulum surat Ali Imran. Kenapa Ali Imran itu?
3 sosok manusia, suami, istri, anak. Siapa dia? Imron, Hanah dan Maryam. Imron dan Hanah bukan nabi, Maryam bukan keturunan nabi, tapi punya anak menjadi nabi. Apa rumusnya? Turunkan. Jadi ibu, turunkan kurikulum ibu. Ibu, jaga lisanmu dengan kelembutan. Jangan sampai ibu tapi kata-katanya arogan, ibu kata-katanya lancip, ibu kata-katanya kotor, ibu kata-katanya menyakiti anak-anaknya. Si bedegong mah, si hese diurus mah, si teu jiga anak batur mah. Siapa Anda sebenarnya? Ibu, turunkan kurikulum itu, Bu, supaya kita dapat Lailatul Qadar. Jadi suami, turunkan bagaimana kurikulumnya Imron. Bagaimana kurikulumnya Imron? La haula wala quwata, mendampingi sang istri saat di awal-awal kehamilan, walau nanti di akhirnya beliau harus pulang duluan. Dan Hanah liek eueuh ragap taya, jauh kaditu ka dieu eueuh baraya, mulai merasa manusianya saya akan sama siapa, tapi kalimatnya tegas, saya punya Allah. Ali Imran ayat 35 maaf. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni mukarraran fataqabbal minni. Ya Allah, tidak ada daya dan upaya apapun, tidak ada kemampuan apapun, aku akan titipkan kehidupan anakku dan aku hanya kepadamu. Ibu, punten, sudahkah kita turunkan kurikulum Ali Imran dalam kehidupan kita dari dibaca demi dibaca? Berapa banyak ibu yang menghadapi masalah malah curhat di status. Ibu yang menghadapi persoalan anak malah ngadu ke tetangga, lapor ke gurunya. Bukankah kita punya Allah? Kenapa tidak lapor dengan Allah? Kenapa tidak curhat dengan Allah? Rabbi inni nazartu laka ma fi batni mukarraran fataqabbal minni. Ya Allah, tidak ada yang paling mendengar dari keluhanku kecuali Engkau. Tidak ada yang paling tahu dari kebutuhanku kecuali Engkau. Kutitipkan kehidupan ini hanya kepadamu. Jika itu adalah kata-kata kita, ya Allah, andai di Ramadan ini saya sedang sakit di tubuh, tidak ada yang paling menyembuhkan kecuali Engkau, ya Allah. Tidak ada yang bisa mencabut penyakitku kecuali Engkau, ya Allah. Kenapa meski ada kalimat geus ka dokter ganti-ganti cancager kene? Itukah yang menurunkan kurikulum Quran? Di mana kita selama ini? Di mana lisan kita tentang Quran selama ini? Memang dokter eta mah da teu alus, imah ke jeung dae ka dokter eta mahal weh. Ibu, siapa kita? Yang menyembuhkan tuh Allah. Fa idza maridtu fa huwa yashfin. Engkau sakit, aku yang akan menyembuhkan. Kenapa kalian terikat dengan dunia? Sudah kita turunkan. Saya mau menurunkan kurikulum Al-Maidah saja. Al-Maidah itu apa? Hidangan. Hidangan, Bunda. Maka suami turunkan Al-Maidah, istri turunkan Al-Maidah. Kerja-kerja yang benar, bawa harta jangan yang haram. Ibu mengolahnya yang benar, minimal diawali dengan basmalah. Kita tidak pernah tahu bahwa ayam itu matinya apa disembelih atau dinasai ngagolak. Apa kita juga harus bertanya, Mang, ieu paena disembelih atau digebruskeun kana cai ngagolak? Kan tidak mungkin juga. Maka solusinya kata Rasulullah, awali fadkurismallah, awali dengan menyebut bismillah. Tuh, Bu, eta ibu nunurunkeun kurikulum Quran. Itulah yang kata Aisyah, Rasulullah di Quran yang berjalan karena ucapannya Quran. Kalau mengajak tidak mengejek, kalau merangkul tidak memukul. Ya kan? Kalau mengajak tidak mengejek, kalau merangkul tidak memukul, kalau menjelaskan tidak sok tahu, kalau meluruskan urusan orang tidak menghinakan orang yang minta diluruskan. Maka mari kita
turunkan minimal yang bisa kita lakukan. Kalau Bunda Teteh di sini belum bisa memberi kepada orang lain, lambo jangan ambil hak dia. Kalau kita belum bisa membahagiakan orang lain, jangan sakiti dengan kata-kata kita. Kalau kita belum bisa menemani dia, jangan rendahkan dia di hadapan orang lain. Kalau kita belum bisa mengangkat derajatnya, jangan dipangkas kemajuannya dengan fitnah-fitnah yang ditebarkan. Takbir. Itulah peran kita, itulah kurikulum kita, itulah kita tamat tadarus Al-Qur'annya. Karena tadarus dari darosa yudarisu tadarusan, mempelajari, guru itu mudaris. Kalau membaca qoro'a, nanti tahun depan lamun karek dina maca entong tadarus nyebutna qoro'aan. Ya orang qoro'aan maca. Makanya nanti di Quran itu ada dua kata, ada qoro'a, ada utslu. Begitu Quran diturunkan pertama kali kepada Rasulullah, kalimatnya qoro'a, ikro, 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 gitu kan? Surat Al-Alaq, ikro. Ma'ana biqori'in, terjadi dialog alot antara Rasul dengan Jibril. Ikro, ma'ana biqori'in, ikro, ma'ana biqori'in. Aku nggak bisa baca karena memang Rasul umi, tidak sekolah, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Maka Jibril membimbing, ikro bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayo Muhammad baca, aku yang akan membimbingmu. Itu qoro'a. Yang pertama kali diturunkan tuh perintahnya qoro'a, karena baru hanya dilafazkan. Membaca itu Bunda Teteh melafazkan huruf yang dirangkai jadi kalimat, dicampur antara vokal dengan konsonan, eta membaca untuk mengerti makna. Acan ngerti karek maca. Ibu kan baru gini dibagi hadiah di BRI bagi yang tabungannya, kan karek maca kan, hadiahnya sudah belum nya jeung teu buat teuing karek dibaca. Lalu ibu konfirmasi ke BRI, bener henteu ieu teh leres Bu, tapi kanggo nomor ini oh berarti saya tidak. Ibu angkat moal ka ditu, maksa minta hadiah moal, nah saya sudah dijelaskan tadi bukan bagiannya, gitu kan. Nah eta maca. Tapi ibu tengok di 29 ayat 45, utslu ma uhiya minal kitab. Di situ diterjemahkan baca, tapi utslu itu dari tilawah. Tilawah itu membaca dan berusaha memahami. Yang tadi turunkan, oh kalau saya memahami Al-Maidah bukan hanya sekedar tahu itu hidangan, tapi bagaimana hidangan yang saya hidangkan itu menjadi suplemen untuk sehat sehingga bisa beribadah lebih baik. Gitu. Siap menurunkan kurikulum Quran? Siap? Bismillah. Insya Allah. Jadi tempat istimewa, waktu istimewa, kegiatan istimewa, pahalanya istimewa tidak? Istimewa, sudah pasti. Dari mana tahu pahalanya istimewa? Dari hadis Ibnu Majah yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud, man salaka thoriqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu thoriqan ilal jannah. Siapakah yang pernah melangkahkan kaki menuju ke tempat yang di situ dibahas ilmu Allah, dibahas. Jadi bukan seserian, bukan ngobrol, ngabahas ilmu Allah. Sahalallahu thoriqan ilal jannah. Maka dia dipermudah jalannya memasuki surga. Semoga cita-cita mulia kita tadi sampai diizinkan bisa berkunjung ke surga Firdaus. Itu saja bunda-bunda, cukup 1 jam ya, insya Allah. Selamat melanjutkan berbagai aktivitas. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi mampu menemani, menyertai tekad kita yang kuat untuk tidak hanya sekedar merasa selesai dengan tadarus, dengan bacaan, tapi sisa waktu yang akan kita hadapi dan kita jalani itu masih akan kita optimalkan dengan memahami Al-Quran. Itu barangkali
Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Pertemuan kali ini pertemuan yang diridhoi oleh Allah, insya Allah. Pertemuan kali ini juga pertemuan yang mampu menyatukan kita dalam ikatan silaturahim sebagai muslim yang bersaudara. Pertemuan kita kali ini juga pertemuan yang dirahmati oleh para malaikatnya Allah, membuat Rasulullah bahagia dan tersenyum karena kita sedang merajut cinta kasih tanpa batas. Terima kasih Bunda Devi, manusia biasa yang tak punya kelebihan apapun. Jika ada kata bukan pada tempat, mohon dimaafkan, semoga tidak menjadi fitnah. Jika terdapat tutur yang belum pada waktu, mohon diajukan kepada Allah untuk mendapatkan ampunan sehingga tidak menjadi ketakaburan. Terima kasih sekali lagi. Bak menabur garam ke tengah lautan, bak menyiram langit dengan air, tapi mudah-mudahan memberikan makna yang bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin al-haqqu min rabbik fala takun minal mumtarin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga kami semua bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.